sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini saya akan membacakan resume bab 6 mengenai manusia, nilai moral dan hukum. Hakikat nilai moral dalam kehidupan. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang mewajibkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya mengambil keputusan. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan motivator sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Salah satu wujud kebudayaan di samping Alpert mengidentifikasikan 6 nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Max Weber menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Sementara itu, Newton Logrove membedakan menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Moral berasal dari kata mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Pengertian hukum. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat. Terjadi keserasian di antara warga, masyarakat, dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Pada masyarakat modern, hukum dibuat oleh lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh rakyat. Problema pembinaan nilai moral. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan bermoral, begitu juga sebaliknya. Jika nilai itu dalam arti negatif, berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral ialah yang dijadikan problem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai ditinjau dari aspek lahiriah, yaitu mencapai ketertiban atau kedamaian, dan jika ditinjau dari aspek batinnya, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Suatu contoh adalah masalah perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan sesuai prosedur atau menurut aturan-aturan masyarakat, maka orang yang melaksanakan perkawinan demikian dikatakan orang bermoral. Juga sebaliknya, jika perkawinan dilakukan tidak melalui prosedur, maka perkawinan itu dikenal dengan cara tidak bermoral. Maka yang perlu kita ketahui dalam hal di samping hukum dasar yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis, yaitu misalnya hukum adat perkawinan, yang setiap daerah mempunyai adat masing-masing. Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat untuk terwujudnya apa yang dikatakan ketertiban atau keamanan dan ketenangan, maka harus patuh kepada hukum yang berlaku dan menjalani nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan baik dan sempurna. Manusia dan hukum. Manusia selalu diganggu oleh
bahaya di sekelilingnya, maka manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingannya jangan sampai selalu diganggu oleh pelaku bahaya tersebut. Maka kemudian terciptalah perlindungan terhadap kepentingan terbentuk kaidah sosial termasuk di dalam kaidah hukum. Tantanan kaidah sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi. Kaidah sosial dengan aspek pribadi adalah kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Sedangkan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaidah sopan santun dan hukum. Hubungan manusia dan hukum. Untuk mewujudkan keteraturan, mula-mula manusia membentuk suatu struktur tantanan atau organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tantanan sosial yang bernama masyarakat. Tantanan sosial masyarakat yang teratur. Maka manusia membutuhkan perantara pengatur yang terdiri dari dua hal, yaitu aturan hukum dan aturan yang terdapat dalam hukum dan si pengatur terdapat dalam kekuasaan. Dari sinilah hukum tercipta. Untuk menciptakan keteraturan, maka dibutuhkan hukum sebagai alat pengatur, dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur, maka perlu suatu entitas, lembaga kekuasaan yang dapat melaksanakan imperatif. Sebaliknya, adanya entitas kekuasaan perlu diatur dengan hukum untuk menghindari terjadinya penindasan melalui kesewenang-wenangan. Sekian materi dari bab 6. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.